Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antas samiul 'alim. Kita membaca hari ini tafsir surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq. Tapi mungkin ini bagian pertama karena kita bagi beberapa sesi, 2 atau 3 tergantung ini. Karena beberapa minggu belakangan ini kita terlalu lama saya rasa gitu ya. Kasihan yang di Indonesia gitu. Mungkin hari ini kita akan baca sampai ayat ke-5. Nah, saya minta mungkin salah satu dari kita, mungkin ada siapa ini? Ada mahasiswa saya juga banyak. Ini terima kasih mahasiswa semua yang sudah bergabung. Ini mahasiswa PA-nya saya Pak Sugi. Jadi karena mahasiswa ini harus nyetor hafalan juz amma. Oleh karena itu pas acara tafsir ini mereka saya wajibkan untuk ikut lah karena tafsir juz amma kan penting, jangan hanya bisa menghafal saja tapi artinya tidak tahu kan. Mungkin Ustadz Wira bisa baca surah Al-Alaq ini. Insyaallah, Prof. Ya, silakan. Nanti terjemahnya kita minta Pak Beni lah ya. Belum sanggup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Silakan terjemahnya siapa? Pak Beni atau siapa? Tuh, Pak Andre, silakan Pak Andre. Izin Prof, masih sambil nyetir nih Prof. Oh, oke. Ya. Saya bacain aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca tafsirnya ya. Nah, ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Alaq. Suratul Alaqi wa tusamma suratu Iqra. Surah Al-Alaq ini juga disebut dengan surah Iqra. Jadi kalau kita payah-payah mengingat apa nama ininya Iqra gitu kan, awalnya aja ya surah Iqra gitu kan. Surah Iqra karena memang di awalnya menggunakan kata Iqra ya. Suratul Alaqi wa tusamma suratu Iqra makiyatun. Adalah surah Makkiyah. Karena ini surah yang pertama kali diturunkan. Wahiyya tu'alijul qadaya al-atiyah. Al-atiyata ya. Surah ini mengandung beberapa hal sebagai berikut. Ini saya garis kuning ini biar bacanya sampai sini karena ini pembukaan Pak Andre. Kalau kepanjangan nanti sini malah terulang di tafsirnya. Awalan, yang pertama,
apa yang menjadi topik pembahasan dalam surah Iqra ini, surah Al-Alaq ini. Yang pertama itu adalah maudhu'u bad'i nuzulil wahyi ala khatamil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu topik tentang permulaan turunnya wahyu ala khatamil anbiya, atas khatam itu penutup ya, penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi khatam ini jangan dibaca khatim. Khatim itu cincin, Pak. Kalau khatim cincin, kalau khatam itu penutup. Makanya khataman katanya itu betamat ya. Kalau betamat bahasa Banjar betamat itu khataman Quran. Jadi khatam itu penutup. Sanian, yang kedua, topik yang kedua yang dikandung dalam surah ini, maudhu' tughyanil insani bil mali wa tamarrudihi ala awamirillah. Yaitu tentang penentangan manusia ya dengan sebab hartanya. Jadi penentangan tughyan itu kan menentang maksiat ya, dengan sebab hartanya, karena dia punya harta. Nah, itu salah satu topiknya, wa tamarrudihi ala awamirillah, dan pembangkangannya terhadap perintah-perintah Allah. Jadi topik kedua. Yang ketiga topiknya yang dikandung dalam surah Al-Alaq ini adalah qissatus syaqiyyi Abi Jahlin. Kisah tentang orang yang celaka. Ya, orang yang celaka, Abu Jahal. Abu Jahal ini siapa namanya? Ada yang ingat nggak siapa namanya Abu Jahal ini? Amr bin Hisham. Ya. Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Jadi dulu Nabi pernah berdoa, Pak Sugi. Jadi Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Itu. Kenapa ya Nabi tidak berdoa dengan kedua Umar gitu loh? Ya, Nabi berdoa hanya dengan salah satu dari dua Umar. Itu. Bisa jadi Nabi udah tahu salah satunya itu ya bakal tetap kafir gitu ya. Makanya Nabi minta salah satunya saja. Ya. Jadi akhirnya yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Sementara Amr bin Hisham ini tidak masuk Islam, malah mati dalam kekafiran. Sehingga dikatakan Fir'aunnya umat Islam itu di awal-awal itu adalah Abu Jahal itu. Karena penentangannya yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qissatus syaqi Abi Jahlin wa nahyihi, ya, wa nahyihi wa qissatu nahyihi itu kan. Wa nahyihi ar-rasula sallallahu alaihi wasallam anis salati, dan upaya Abu Jahal untuk melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, ya. Nanti ada 3 hal ini yang dikandung di dalam surah Al-Alaq. Ya. Nah, kita baca tafsir ini, ada riwayat yang merupakan sebab nuzul dari salah satu ayat di situ dalam surah Al-Alaq itu. Ruwiya, ini yang kuning nih. Ruwiya anna Aba Jahlin al-la'ini. Diriwayatkan bahwa Abu Jahal yang terlaknat itu qala li ashabihi yauman. Dia berkata kepada para sahabatnya, orang-orang kufar Quraisy pada suatu hari. Jadi ngumpul-ngumpul mereka, lalu dia bilang ke kawan-kawannya itu kan. Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhharikum. Apakah Muhammad itu, kata Abu Jahal, bisa menyembunyikan wajahnya di hadapanmu, di hadapan kalian.
Artinya kalian nggak lihat apa Muhammad itu di depan kalian. Yuridu. Nah, yang dia inginkan apa pertanyaan yang dia ajukan itu sebetulnya bermakna yuridu hal yusalli wa yasjudu amamakum. Apakah dia Muhammad itu kamu biarkan saja dia sholat dan bersujud di depanmu. Kan mereka ngobrol itu kan di sekitar Ka'bah ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat di Ka'bah itu. Qalu na'am, ya mereka mengatakan iya, mereka nggak ganggu gitu ya, nggak ganggu. Tapi Abu Jahal punya ide yang luar biasa, yang apa namanya luar biasa salahnya gitu ya. Faqala, maka dia berkata, Abu Jahal berkata, wallati wal uzza, demi Lata dan Uzza katanya kan. La in ra'aituhu. Lata dan Uzza itu siapa? Lata dan Uzza itu adalah nama sembahan berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang merupakan dianggap pemimpin daripada berhala itu kan. La in ra'aituhu yusalli, la in ra'aituhu yusalli kadzalika la ata la ut'inna ala raqabatihi, ya. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. Ini siapa? Ya. Saya akan kalau saya lihat dia sholat, kata Abu Jahal, saya akan tindih, saya akan injak kepalanya itu. Ya. Wala u'affiranna wajhahu fit turab, dan aku akan benamkan wajahnya itu di dalam tanah. Ya. Jadi ini kata Abu Jahal. Jadi dia punya rencana yang jahat sekali, dan ini diabadikan dalam Quran ya. Faja'a yauman, maka Abu Jahal datang ya satu hari ke sekitar Ka'bah. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Lalu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fa aqbala yuridu an yata'a ala raqabatihi. Lalu dia ingin menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama faja'ahum minhu, ya, illa wa huwa yankusu ala aqibaih. Akan tetapi apa yang mengejutkan sahabat-sahabatnya itu adalah Abu Jahal ini itu balik dengan wajah pucat pasi ketakutan. Ya, wayattaqi biyadaih, ketakutan, balik datang ke para sahabatnya itu lagi. Jadi nggak jadi nginjak itu. Rencana jahat dia tuh nggak bisa dilaksanakan. Faqila lahu, maka salah seorang sahabatnya bertanya, malaka, kenapa kok lari kayak gitu kan? Wajah pucat pasi, gemeteran, ketakutan gitu. Faqala, maka lalu ia menjelaskan, inna baini wa bainahu khandaqan min narin. Sesungguhnya antara saya dan antara dia maksudnya Rasulullah, khandakan, ada parit ya, ada parit min narin, dari neraka. Jadi yang menghalangi antara Abu Jahal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang parit itu adalah parit neraka gitu ya, parit dari api maksudnya, parit dari api. Ya, itu yang menghalangi. Wa haulan wa ajnihatan, dan ada makhluk yang sangat besar dan bersayap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laudana minni, seandainya Abu Jahal itu mendekat saja kepadaku, kata Nabi, lahtatafathul malaikatu adwan, niscaya malaikat itu akan menghancurkannya, meremukkannya, tulang belulang Abu Jahal itu. Jadi itu
yang dilihat oleh Abu Jahal yang menghalangi dia untuk sampai kepada Nabi itu adalah malaikat. Jadi Allah menciptakan parit di situ, lalu Allah mengirim malaikat untuk menghalangi Abu Jahal berbuat jahat kepada Rasulullah. Maka kemudian turunlah ayat ini, fa anzalallah ara'aitalladzi yanha 'abdan idza shalla ila akhir surah. Nah, jadi sebahagiannya itu bercerita tentang kejahatan Abu Jahal. Itu bahagian ketiga tadi ya. Jadi ara'aitalladzi yanha, apakah engkau tidak melihat orang yang yanha, yang melarang, yang mencegah, abdan, ya, seorang hamba idza shalla, ketika dia akan sholat. Itu. Nah, itulah Abu Jahal. Maka kalau ada orang yang menghalang-halangi orang untuk sholat, itu sama dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi jangan pernah kita menghalangi dengan langsung dan tidak langsung orang untuk melaksanakan sholat. Ya. At-tafsir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan. Hadza awwalu khitabin ilahiyyin. Ini adalah khitab atau wahyu ilahi yang pertama wujjiha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut jumhur ulama, sebahagian besar ulama, bahwa surah Al-Alaq ini itu memang surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penanda, sebagai bahasa orang sini itu inauguration ya. Jadi kayak peresmian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ya. Wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilmi. Di dalamnya itu, dalam surah ini, dalam ayat Iqra ini, itu terdapat dakwah, terdapat ajakan untuk membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya membaca saja. Membaca itu tentu ada yang dibaca. Yang dibaca itu adalah tulisan. Ya. Isi daripada bacaan itu adalah ilmu. Ya. Maka kandungan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu luar biasa luasnya. Ya. Dengan hanya satu ayat itu mencakup semua ilmu, semua pengetahuan, kegiatan belajar mengajar, ya, dan proses pembacaan manusia terhadap alam, terhadap kitab-kitab, buku-buku, itu terhimpun di dalam ayat ini. Ya. Li'annahu syi'aru dinillah. Li'annahu syi'aru dinillah. Karena menulis atau membaca, ya, syiar dinillah, itu adalah syiar daripada agama ini. Syiar daripada agama ini. Nanti penjelasannya di bawah itu banyak sekali, ya. Mengapa kok penting sekali? Karena orang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan yang harus dibaca, ya. Ai Iqra ya Muhammad. Artinya Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana. Quran ini mubtadi'an wa musta'inan bismi rabbikal jalil. Dengan memulai dan meminta tolong kepada nama Tuhanmu yang Maha Agung. Alladzi khalaqa jami'al makhluqat, yang menciptakan seluruh
makhluk yang ada di alam ini. Ya. Jadi ini adalah satu isyarat bagi kita bahwa dalam proses belajar kita, dalam proses membaca, proses apapun yang menghasilkan pengetahuan, menghasilkan dialektika antara kita dengan alam ini, itu harus dimulai dengan kesadaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan semuanya. Harus diawali dengan itu. Itu juga menunjukkan upaya kita untuk menyatakan kedhaifan, kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Itu makna daripada Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi ada kesadaran di situ bahwa ilmu yang diperoleh, ilmu yang akan dipelajari itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat kita juga harus ditujukan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya ini para penuntut ilmu ya untuk menyadari itu semua, bahwa proses belajar yang berkah itu adalah ketika kita muncul kesadaran di dalam diri kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dengan namanya yang agung, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ya. Ucapannya simpel, Bismillahirrahmanirrahim, tapi pemaknaannya itu panjang, dalam sekali. Wa aujada jami'al awalimi, dan Allah yang telah mewujudkan seluruh awalim, alam, baik itu alamus syahadah, baik itu alamul ghaib, semuanya itu adalah Allah yang mewujudkannya ya. Jadi kita kalau fase-fase kita ada berapa alam ini? Ya. Kalau yang dinisbahkan kepada manusia itu ada berapa alam? Yang pertama alam ruh, ya kan? Kemudian yang kedua itu alam rahim. Nah, yang ketiga itu alam asy-syahadah atau alamud dunya. Yang keempat itu ada alam barzakh, ya, alam kubur. Yang kelima itu ada alam akhirat, di mana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu proses kehidupan kita, ya. Proses kehidupan kita. Nah, proses kehidupan kita aja sudah beberapa alam yang kita lewati, ya. Sampai nanti ke akhirat. Apalagi alam-alam yang lain, ada alamul jin, ya. Ada alam al-malakut gitu kan. Nah, alamnya para malaikat, alamnya makhluk-makhluk yang lain, ya, yang itu semua adalah bagian daripada ilmu, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita miliki itu hanya sedikit. Bayangkanlah kita berbicara tentang alam ruang angkasa misalnya, itu kita kecil sekali ya. Makanya kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu hanya sedikit. Bahkan dalam ayat lain, seandainya ilmu Allah itu ditulis, diukur gitu ya, maka yang kita ketahui itu hanya setetes saja dibandingkan dengan air lautan itu. Ya, setetes dari air laut, luar biasa ya. Oleh karena itu tidak ada yang perlu disombongkan gitu. Makanya agar tidak sombong itu diawali tadi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya. Itu kunci. Agar kita menjadi orang yang kalau bertambah ilmunya, bertambah ketakwaan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi bilang begini, yang masih ingat pertemuan-pertemuan awal kitab Bidayatul Hidayah dulu itu kan ada dikutip dalam kitab itu pesan Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan fala yazdadu minallahi illa bu'dan. Ya. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak bertambah petunjuknya, ya, guidance dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak dapatkan, maka dia tidak bertambah kecuali jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti ini? Karena bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak diresapi, prosesnya tidak dimulai dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Tsumma fassara al-khalqa tafkhiman li sya'nil insani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-khalqa, ya, tentang makhluk, tafkhiman li sya'nil insan, untuk membesarkan urusan perkara tentang manusia ini. Ya, apa kata Allah? Maka Allah berkata khalaqal insana min 'alaq. Nah, Allah yang menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Ya, segumpal darah. Jadi alladzi khalaqal insan, maka yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah proses penciptaan manusia. Kenapa? Karena agar manusia itu bisa menyadari dirinya sendiri. Menyadari dirinya sendiri bahwa dia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam tafsir yang minggu kemarin itu kan, bahwa dia diciptakan fi ahsani taqwim. Ya, walaupun awalnya itu hanya dari alaqah, dari segumpal darah, ya. Nah, alladzi khalaqa hadzal insana al-badi' asy-syaklu, ya. Yang menciptakan manusia yang bentuknya ini sempurna. Bentuknya sempurna. Alladzi huwa asyraful makhluqat. Alladzi huwa asyraful makhluqat. Yang manusia itu adalah sebaik-baik makhluk, ya, semulia-mulia makhluk. Minal alaqah. Nah, ini dari segumpal darah tadi itu. Ya. Wahiyad dudatus saghirah. Wahiyad dudatus saghirah. Nah, dudah ini diartikan dalam kamus itu kayak cacing, tapi dalam ilmu pengetahuan yang tentang embriologi dalam Al-Qur'an itu kalau kita baca itu bentuknya seperti leech, ya. Leech itu apa? Cacing apa namanya, dalam bahasa Banjar itu lintah, ya, lintah, sorry, ya, itu lintah, ya, lintah as-saghirah, lintah yang kecil itu. Kenapa disebut alaq? Alaqah itu juga sama dengan lengket, ya, lengket. Jadi cacing apa, lintah tadi itu melekat, dia melekat, ya, di dinding rahim. Kalau kita bicara tentang embrio itu di dinding rahim. Makanya kalau keguguran itu kan alaqah tadi itu tidak alaq lagi, tidak nyatu lagi, tidak lengket lagi dia. Wa qad athbata at-tibbul haditsu annal maniyya alladhi khuliqa minhu al-insanu muhtawin ala hayawanat. Dan sungguh telah ditemukan di dalam ilmu kedokteran yang modern ini bahwa sperma yang diciptakan darinya manusia, muhtawin itu mengandung, ya, ala hayawanat wa duidanin saghirah la tura bil ain. Itu mengandung banyak makhluk, ya. Makhluk yang kayak leech tadi itu, lintah, tapi tidak terlihat oleh mata, ya.
Wa innama tura, dan dia hanya bisa dilihat bil mujhirid ad-daqiq, dengan alat yang sangat kecil, yaitu mikroskop. Tulisannya ini al-mikroskop, ya, mikroskop, ya. Wa anna laha ra'san wa dzamban, dan makhluk ini yang ada di sperma itu punya ra'san wa dzamban, punya kepala dan ekornya. Jadi kayak cacing gitu kan. Cacing. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Maka maha suci Allah sebaik pencipta. Ya. Jadi itu yang kemudian berproses dia. Ketemu dengan sel sperma itu ketemu dengan ovum namanya Pak Sudi. Kemudian dia kan itu berenang-renang ceritanya itu kan kayak kodok gitu, berenang-renang gitu ya di ini, kayak anak kodok gitu kan. Ketemu dengan sel ovum, lalu kemudian membentuklah dia alaqah tadi itu. Membentuk dia alaqah, lengket lalu di dinding rahim. Katanya sih seperti itu. Kalau ada orang ahli yang embriologi ini bisa ngejelasin bagus ini. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi. Qurtubi ini dari Cordoba, ya. Jadi ahli tafsir namanya, saya lupa nama aslinya, tapi ahli tafsir Qurtubi ini beliau dari Andalusia ya, dari Cordoba. Makanya namanya Qurtubi. Khassal insanu bidzikri tashrifan lahu. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan manusia untuk memuliakan dia. Wal 'alaqatu qut'atun min damin ratabin. Dan alaqah itu adalah satu sepotong darah yang basah ya, yang lembab gitu ya. Summiyat bidzalika li'annaha ta'allaqa lirutubatiha bima tamurru alaih. Karena disebut dengan alaqah itu karena dia ketika lewat terhadap sesuatu, dia akan lengket di situ karena melembabnya alaqah itu, ya, akan lengket. Nah, jadi kalau dia kuat lengket sampai anak tuh sudah jadi, sampai janin jadi, nah itu nggak keguguran. Tapi kalau misalnya nggak kuat dia lengketnya itu ya bisa keguguran. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah ya Nabi, ya Nabi Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu maha mulia. Ai iqra ya Muhammad wa rabbukal azimul karim. Bacalah ya Nabi, wa rabbukal azimul karim, dan Tuhanmu maha agung dan maha mulia. Alladzi la yusawihi wa la yudanihi karimun. Yang kemuliaannya tidak ada yang menyamai, bahkan mendekatinya pun tidak. Ya. Wa qad dalla ala kamali karamihi annahu 'allama al-ibada ma lam ya'lamu. Dan sungguh telah Allah menunjukkan atas kesempurnaan kemuliaannya bahwa Allah 'allamal ibad, mengajarkan hamba-hambanya malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Maka Allah katakan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan pena. Nah, dengan perantaraan pena. Ya, tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah mentakdirkan bahwa pengetahuan itu wujud di dunia ini dengan perantaraan pena. Pena itu bukan pena yang dalam konteks tradisional saja, tapi pena itu berupa tulisan, bacaan itu ya. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mencari ilmu dia harus belajar membaca, belajar menulis. Itulah literasi yang kita gadang-gadang sekarang itu. Ya. Tanpa literasi itu nggak terjadi. Ada ilmu laduni ya, ilmu laduni yang Allah bisa saja ngasih ilmu kepada
pada seseorang tanpa melalui perantaraan takdir yang sunnatullah tadi itu, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyalahi sunnatullah, dan itu bagian dari sunnatullah juga, ya, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi misalnya pada Nabi Khidir, ya, pada para nabi, itu ilmu-ilmu yang tidak diawali dengan proses belajar, kan, tetapi proses belajar secara umum yang sesuai dengan kaidah umum sunnatullah itu adalah melalui pena, melalui literasi itu. Tanpa itu nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa. Makanya kalau kita nggak banyak baca, nggak banyak tahu. Kalau tak bisa baca, susah untuk nulis apa yang mau ditulis, karena yang ditulis itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dihasilkan dari proses membaca. Ya. Para mahasiswa, kalau Anda tidak banyak baca, maka Anda nggak akan bisa nulis. Akhirnya yang terjadi itu banyak menyontek jadinya, kan, menyontek, ngambil tulisan orang, di copy paste, dibikin jadi skripsi gitu. Nah, itu karena tidak mau membaca. Ya. Jadi kita harus membuat kayak reading bank dalam otak kita, dalam benak kita itu. Kemudian kita bisa menulis, meramu ilmu itu dalam otak kita, kemudian kita tuliskan, kita ekspresikan. Jadi mungkin yang bisa ditulis dari pengetahuan kita, dari hasil membaca itu mungkin tidak sebanding, ya, tidak sebanyak apa yang kita ketahui, kita baca itu, yang kita tuangkan itu. Oleh karena itu, keterampilan menulis itu lebih sulit daripada keterampilan membaca. Ya. Bahkan lebih sulit daripada keterampilan berbicara, ya, berbicara. Karena menulis itu biasanya pikirannya lebih dalam daripada sekedar ngomong. Kalau ngomong kan orang ya kadang-kadang ya tidak berpikir panjang gitu. Tapi kalau nulis dia harus berpikir panjang, ya. Seandainya apa yang kita omongkan ini, misalnya nasihat orang tua pada anaknya, itu bisa dituliskan, ya, itu mungkin akan jadi ilmu yang luar biasa, ya, yang masing-masing orang tua misalnya nulis tiap ada nasihat yang kalau dia tulis gitu, itu jadi kitab kehidupan yang luar biasa, saya pikir, kalau di ini. Tapi itu kan hanya hilang, menguap begitu saja nasihat-nasihat itu. Paling diingat oleh anaknya, suatu saat orang tua saya menasihati saya begini, gitu ya. Apa yang diingat tentu lebih sedikit dari apa yang sesungguhnya disampaikan oleh orang tuanya. Alladzi 'allamal khatta wal kitabata bil qalam. Yaitu Allah yang mengajarkan al-khatta, menulis, ya, khat itu ya tulisan, wal kitabata, dan menulis bil qalam, dengan pena, ya. Ya, komputer sekarang itu juga disebut pena, ya. Wa 'allamal bashara ma lam yakunu ya'rifunahu minal ulumi wal ma'arifi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui dari ilmu pengetahuan, ya, dari ragam ilmu pengetahuan. Fanaqalahum min dzulmatil jahli ila nuril ilmi. Maka Allah memindahkan manusia itu min dzulmatil jahli, dari kegelapan kebodohan, dari gelapnya kebodohan itu, ila cahaya, ila nuril ilmi, kepada cahaya pengetahuan, ya, pada cahaya pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam ayat lain mengatakan seperti apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, ya. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian itu tidak bisa mengetahui, tidak paham apapun. La ta'lamuna syai'a.
Lalu bagaimana Allah kemudian membuat kita paham? Di dalam diri kita itu kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumus sam'a wal basar wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan dalam diri kita itu al-absar, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran dulu. Pendengaran, kemudian penglihatan, lalu hati untuk berpikir. Itu yang kemudian kita pakai untuk memanfaatkan al-qalam itu. Untuk memanfaatkan al-qalam. Maka orang yang kesulitan pendengaran, kesulitan penglihatan, apalagi dia hatinya tidak bisa digunakan untuk berpikir, maka dia tidak akan bisa menggunakan al-qalam itu dengan baik. Ya. Maka ciri orang yang punya yang bisa masuk ke dalam tataran ulul albab itu adalah orang-orang yang potensi yang ada dirinya berupa tadi pendengaran, penglihatan dan hati itu dipadukan dengan baik dengan wasilah al-qalam itu, dia akan bisa mencapai posisi ulul albab itu. Jadi tanpa itu nggak bisa. Ya. Wa 'allamal fanaqalahum min dhulmatil jali ila nuril ilmi. Fakama 'allama subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan biwasitatil kitabati bil qalam, dengan perantaraan tulisan dengan qalam, dengan pena, fa innahu yu'allimuka bila wasitatin. Nah, ada juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan engkau bila wasitatin, tanpa perantaraan. Fa in kunta ummiyan la taqra'u wa la taktubu. Sekalipun engkau dalam keadaan ummiyan, dalam keadaan tidak membaca, tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Ini tadi yang di luar exception ya, exception tadi itu. Allah bisa mengajarkan ini. Nabi Adam misalnya nggak pernah belajar bagaimana menulis, bagaimana membaca. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam itu. Ya, pada Nabi Adam. Itu. Jadi tidak melalui proses seperti yang kita alami, ya. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan nabbaha ta'ala ala fadli ilmil kitabah. Allah mengingatkan kepada kita semua, kata beliau, ala fadli ilmil kitabah, atas keutamaan ilmu menulis ini. Ilmu menulis ini. Lima fihi minal manafi'il 'azimati, karena banyaknya manfaat yang terkandung dalam menulis itu. Allati la yuhitu biha insan, yang tak pernah bisa dihitung oleh manusia manfaatnya itu. Cobalah kita tahu sejarah orang-orang dulu dari mana? Dari buku, dari tulisan. Ya. Kita paham tentang agama dari tulisan kitab suci. Ya, ada suhuf dulu, ada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu semua dituliskan. Ya. Wa ma duwinat al-ulumu wa la quyyidat al-hikamu wa la dhubitat akhbarul awwalin wa maqalatihim wa la kutubullahil munazzalati illa bil kitabah. Ini. Tidak disusun pengetahuan itu dan tidak juga dirangkai hikmah-hikmah yang yang ada, wala dhubitat akhbarul awwalin, dan tidak pula disajikan akhbar al-awwalin, cerita-cerita orang terdahulu, wa maqalatihim, wa maqalatuhum, ya, wa maqalatuhum, dan perkataan-perkataan orang lalu, orang yang terdahulu, wala kutubullahil munazzalah, dan tidak juga kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya illa bil kitabah, kecuali dengan kitabah. Kecuali dengan kitabah. Karena hafalan manusia, sekuat-kuatnya hafalan manusia itu bisa lupa. Kapan dia lupa? Ketika Allah mengirim
syaitan, ketika syaitan datang kepadanya kemudian membuatnya lupa, atau ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, maka sampailah dia kepada umur di mana dia tidak ingat, ya, tidak bisa. Jadi likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, itu kan. Ardhalil umur itu umur yang pada saat pikun itu tidak mengetahui apa yang sudah diketahui sebelumnya. Itu. Walaulaha, dan seandainya tidak ada tulis menulis itu, mastaqamat umurud dunya wad din, maka tidak akan wujud, ya, urusan-urusan dunia dan din, tidak akan stabil, ya, tidak akan stabil urusan-urusan dunia dan agama ini. Wa hadhihi al-ayatul khamas, ini adalah ayat 5 pertama, hiya awwalu ma tanazzala minal Qur'an. Ini adalah awal-awal yang diturunkan daripada Al-Qur'an. Kama thabata fis sahah, seperti yang diriwayatkan dalam kitab-kitab yang sahih, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala alaihil malaku, turun kepadanya malaikat Jibril, wa huwa yata'abbadu bi ghari Hira'in. Pada saat itu beliau sedang bertahannus, beribadah di Gua Hira, ya. Beribadah di Gua Hira. Kenapa beliau beribadah itu bertahun-tahun di situ? Ya, karena beliau merasa risau dengan kondisi umat pada saat itu. Kezaliman, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, gitu ya. Perempuan-perempuan dihinakan, orang-orang menyembah berhala, ya. Riba berlaku di mana-mana, itu. Rentenir itu, ya. Kalau kita sekarang kan pinjol itu. Kalau pinjol itu yang riba, berbasis riba itu nggak dihentikan, itu kita khawatir akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga rentenir yang offline, ya. Rentenir offline juga banyak. Ada istilahnya itu jula-jula, ya. Kalau di istilah di Melayu itu jula-jula itu. Jadi kadang-kadang itu biasanya ibu-ibu itu datang nawarin orang pinjaman. Silahkan kalau mau hutang, katanya kan, nanti bayarnya nyicil, tapi berlebih. Nah, itu riba. Banyak itu. Dia datang ke orang-orang yang awalnya tidak butuh sesuatu, ya, karena kondisi keuangannya dia tidak merasa harus membeli, tidak ingin membeli apapun. Datanglah yang jula-jula ini, orang yang rentenir ini, nawarin macam-macam, nawarin pinjaman, ya. Kamu mau pinjam nggak? Nanti bayarnya per minggu. Itu. Akhirnya terjerat. Dan riba itu bikin candu, ya. Candu itu apa? Ketagihan. Ya, kecanduan. Belum selesai satu hutang, satu putaran, satu cycle hutang itu, mau berhutang lagi. Ya, karena keinginan makin bertambah-tambah. Karena cycle pertama sukses, gitu kan. Tinggal 10 kali bayar misalnya, tinggal 2 bayar, 8 kali udah oke, datang lagi, mau pinjam lagi nggak, gitu kan. Itu. Bahkan ditawarin pinjaman tanpa agunan. Ini makin kacau itu. Nah, kalau ini terus berkembang, ya, dan kita tak punya kerisauan untuk membasmi itu, untuk menyadarkan umat ini, maka ya kita khawatirkan ketidakadilan itu akan merata. Kalau ketidakadilan itu sudah merata, maka yang ditunggu itu hanya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ya. Gimana tadi? Bi Hira ini, ya, sampai di gua Hira, beliau bertahannus di gua Hira. Faqala, maka malaikat tadi berkata, Iqra. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma ana biqari. Ini semua udah tahu ceritanya, ya. Ma ana biqari. Saya tak bisa membaca ila akhirih, sampai akhirnya. Jadi cerita itu banyak sekali diriwayatkan, dan saya kira kita sudah paham betul, ya, tentang cerita itu.
Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, awwalu syai'in nazala minal Qur'an hadhil ayatul mubarak. Sesuatu wahyu yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat yang 5 ini yang diberkahi. Wa hunna awwalu rahmatin rahimallahu bihal ibad. Itu adalah awal rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Wahyu itu dianggap rahmat karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, maka itulah awal rahmat lil alamin itu muncul. Wa awwalu ni'matin an'amallahu biha alaihim, dan nikmat yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, nikmat kenabian, nikmat risalah Islam. Makanya Islam dan iman itu adalah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Para khatib itu kan bilang, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Itu kalau khutbah gitu kan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Gitu. Karena Abu Jahal itu bertemu dengan Nabi, dia tidak beriman. Nggak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, kita beriman. Walaupun imannya awalnya dari keturunan gitu ya. Tapi kita terus memperbaharui diri kita agar iman itu menjadi iman yang disengaja, iman yang yang diresapi. Ya. Jadi bukan hanya menerima pasrah sesuai dengan takdir keturunan kita. Nah, proses belajar seperti ini adalah upaya kita untuk meresapi keimanan-keimanan seperti itu. Wa fihat tambihu, di dalam ayat-ayat ini ada at-tambih, ada perhatian ala ibtida'il khalqil insani min alaqah. Atas permulaan penciptaan manusia daripada segumpal darah tadi. Wa anna min karamihi ta'ala, dan juga tentang kemuliaan Allah Ta'ala, an'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ma lam ya'lam, dari apa yang menciptakan, memberi ilmu, mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Ya. Jadi kalau anna, ini kawan-kawan yang mau sedikit bahasa Arab, baca kenapa an di sana, di sini ya bacanya anna min karamihi ta'ala an 'allama. Nah, ini bahwa dari kemuliaan Allah Ta'ala itu adalah an 'allama. Dia mengajarkan, tidak dibaca anna karena anna itu masuknya kepada isim, bukan masuk kepada fi'il, verb, kata kerja. Dia nggak bisa dibaca, harusnya an, dia harus an kalau verb itu. Ya. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi, maka Allah memuliakan dan mengagungkan manusia itu dengan sebab ilmunya. Nah, orang yang berilmu itu kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, menganugerahkan ketinggian derajat, memberikan beberapa derajat kelebihan kepada orang yang beriman dan kepada orang yang diberikan pengetahuan. Ya, orang yang berpengetahuan, knowledgeable person itu akan diberikan kemuliaan. Allah menyamakan di sini al-ilmu bil iman, ilmu dengan iman, setara itu. Ya, setara. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi mulia, cari ilmu. Ya. Mulianya cari ilmu itu dengan bismi rabbikal ladzi khalaq tadi itu. Ya. Wa huwal qadarul ladzi imtaza bihi Adama 'alal malaika. Ini adalah takdir atau ketetapan Allah yang diberikan, yang diistimewakan kepada Nabi Adam 'alal malaikah, terhadap malaikat. Jadi kemuliaan Nabi Adam terhadap para malaikat itu, kalau kita baca surah Baqarah itu, dialog antara malaikat dengan Allah tentang Adam ini, itu adalah ilmu.
Wa'allama Adam al-asma. Kemudian Allah mendatangkan pada para malaikat, nanya malaikat itu bahwa bisa nggak kamu tahu tentang apa yang diketahui Adam? Nggak tahu malaikat itu kan. Nah, disitulah kelebihan, keistimewaan Nabi Adam yang kemudian itu membuat seluruh malaikat itu tunduk, ya. Malaikat tunduk bersujud kepada Adam. Itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian tafsir dari ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq ini yang intinya mengajarkan kepada kita, memberi penekanan bahwa ilmu pengetahuan itu penting, membaca itu penting, menulis itu penting, karena itu adalah wasilah agar ilmu itu bisa diserap, bisa diperoleh, bisa disebarkan. Ya. Kemudian Allah juga menyatakan bahwa manusia itu awalnya dari segumpal darah, yang kemudian berkembang menjadi janin, terus jadi manusia yang mampu berpikir, mampu membaca, mampu menulis, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Allah ingin mengingatkan juga sebetulnya bahwa kalian manusia itu jangan sombong, karena belajar kalian, tahunya kalian itu pun dengan perantaraan. Dan sebelum kalian tahu, kalian itu sesungguhnya hanya segumpal darah saja. Itulah yang bisa kita baca 1-5. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, dan kita akan berdiskusi 1, 2, atau 3 pertanyaan. Silakan.